Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Melinda Pratiwi Silitonga dengan NIM C1C024101. Di sini saya sebagai mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan orang pribadi. Langsung saja, pajak penghasilan orang pribadi ini terbagi menjadi dua, yakni orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan dan orang pribadi yang melakukan pekerjaan atau usaha sebagai pengusaha. Sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan orang pribadi adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Artinya, subjek pajak penghasilan yakni orang yang harus membayar PPh dan disebut sebagai wajib pajak atau WP yang ditetapkan melalui kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Namun, subjek pajak penghasilan orang pribadi atau PPh orang pribadi ini terbagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama, subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri itu terbagi menjadi tiga, yaitu bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Lalu yang kedua, subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri. Yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, WNA atau warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan. Adapun jenis-jenis PPh orang pribadi itu terbagi menjadi tiga menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan itu dibagi menjadi tiga: hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, penghasilan dari usaha atau pekerja bebas, lalu yang ketiga, penggantian atau imbalan. Nah, untuk yang kedua itu penghasilan dari modal atau investasi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk bunga termasuk premium, dividen, royalti atau imbalan, sewa dan penghasilan lain. Lalu yang ketiga itu penghasilan lain-lain, itu dibagi menjadi 3: hadiah dari undian, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan, lalu terakhir penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Ada norma perhitungan penghasilan neto. NPPN adalah metode penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau bekerja bebas. Dalam metode ini, penghasilan neto dihitung dengan mengalihkan presentasi norma tertentu terhadap penghasilan bruto yang diperoleh. NPPN banyak digunakan oleh wajib pajak yang berkesulitan melakukan pembukuan lengkap atau tidak memiliki dokumen keuangan yang memadai. Presentasi norma dalam PPN ditentukan berdasarkan jenis usaha dan lokasi domisili usaha. Adapun mekanisme perhitungan PPh orang pribadi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, mekanisme PPh orang pribadi secara umum. Mekanisme umum ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan. Pembukuan di sini adalah proses pencatatan keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Lalu yang B, mekanisme PPh final Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018. Mekanisme perhitungan PPh OP ini berlaku bagi wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. Wajib pajak orang pribadi ini hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam 1 tahun pajak. Lalu yang C, mekanisme PPh orang pribadi secara NPPN, perhitungan PPh OP. Dengan mekanisme NPPN ini, bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan norma perhitungan penghasilan neto ini bisa digunakan oleh wajib pajak yang peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun. Lalu ada pula tarif PPh orang pribadi. Tarif pajak penghasilan PPh orang pribadi di Indonesia menggunakan sistem tarif progresif yang berarti semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Lalu di sini berikut adalah tarif PPh orang pribadi yang berlaku mulai 1 Juli 2025.
Nah, yang A itu ada tarif PPh progresif 5% untuk penghasilan hingga 60 juta per tahun. Jadi udah diganti ya teman-teman ya. Lalu 15% untuk penghasilan 60 juta 205 sampai 250 juta per tahun. Lalu 25% untuk penghasilan 250 juta sampai 500 juta per tahun. Adapun 30% untuk penghasilan 500 juta sampai 5 miliar per tahun. Lalu yang terakhir 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar per tahun. Adapun tarif PPh orang pribadi, yang B, tarif efektif rata-rata. Selain itu ada juga tarif efektif rata-rata atau TER bulanan untuk PPh pasal 21 yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan berdasarkan penghasilan bruto bulanan. Tarif TER ini terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, tarif TER kategori A, PTKP TK 0 dan K0. 0% untuk penghasilan hingga 5,4 juta per bulan, lalu 0,25% sampai 35% untuk penghasilan di atas 5,4 juta per bulan dengan lapisan tarif yang berbeda-beda. Lalu tarif TER kategori B atau PTKP TK2 dan K1 0% untuk penghasilan hingga 6,2 juta per bulan, lalu 0,25% sampai 34% untuk penghasilan di atas 6,2 juta per bulan dengan lapisan tarif yang berbeda-beda. Baik, itu saja teman-teman yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.